Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Negosiasi Bisnis, yaitu Bapak Asnuriandi, SE, MSI, dan kami dari kelompok 4 kelas 31 manajemen yang beranggotakan saya sendiri adalah Oktavianita dan rekan-rekan saya yang kedua yaitu Arthur, ketiga Novianti Rahayu, yang keempat yaitu Ricky Valian Putra. Berikut kami presentasikan materi tentang pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yaitu suatu proses pemikiran dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Pada tahap pertama yaitu pemahaman dan perumusan masalah. Para manajer dapat mengidentifikasi masalah dengan beberapa cara. Yang pertama, manajer secara sistematis menguji hubungan sebab akibat. Kedua, manajer mencari penyimpangan atau perubahan dari yang normal. Pada tahap kedua yaitu pengumpulan dan analisis data yang relevan. Manajer harus menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengolah data menjadi informasi yang relevan. Lalu pada tahap ketiga yaitu pengembangan alternatif. Pada pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat keputusan yang efektif. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan melalui rapat. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, biasanya digunakan untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah. Idealnya dalam rapat keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Namun, karena berbagai situasi dan kondisi, biasanya dalam rapat, apabila keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah, maka diambil dengan cara voting. Dalam musyawarah mufakat, kita mengenal istilah aklamasi, yaitu pengambilan keputusan yang disetujui oleh semua peserta rapat tanpa ada satupun yang menolak atau berbeda pendapat. Namun, aklamasi jarang terjadi dalam sebuah musyawarah, karena setiap peserta rapat memiliki pendapat masing-masing. Berikut keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Pengambilan suara terbanyak yang mudah dilakukan dalam rapat yaitu dengan cara terbuka dengan tunjuk jari sehingga dapat terlihat anggota yang setuju dan yang tidak setuju. Ada juga dengan cara tertutup yaitu dengan cara tertulis. Dalam pengambilan keputusan suara terbanyak ada satu hal yang harus kita hindari yaitu walkout. Walkout adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan rapat yang sedang berlangsung karena ketidaksetujuan atas keputusan yang diambil oleh rapat. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur dari kelas 3.1 Manajemen Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang pertama ada manfaat pengambilan keputusan melalui rapat, yaitu yang pertama memecahkan suatu masalah yang belum terpecahkan. Yang kedua, ada dapat berlatih untuk menyuarakan pendapat. Yang ketiga, dapat menghargai orang lain. Materi berikutnya, kelemahan pengambilan keputusan melalui rapat, yaitu 1. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, timbul masalah baru yang terkadang keluar dari topik pembahasannya. Ketiga, peserta cenderung pasif. Yang keempat, keputusan sering diabaikan. Materi berikutnya ada tujuan rapat. Beberapa tujuan diadakan rapat, yaitu 1. Untuk memecahkan suatu atau mencari jalan keluar suatunya masalah. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi, perintah, ataupun pernyataan. Yang ketiga, sebagai alat koordinasi antar intern atau ekstern. Yang keempat, agar peserta rapat dapat ikut berpartisipasi
kepada masalah-masalah yang sedang terjadi. Yang kelima, mempersiapkannya suatu acara atau kegiatan. Yang keenam, menampung semua permasalahan dari arus bawah ataupun para peserta-peserta rapat. Materi berikutnya, kapan suatu rapat perlu diadakan? Jika Anda ingin menggelar sebuah rapat yang bisa diikuti oleh semua orang, waktu terbaik yang bisa dipilih adalah sore. Itu merupakan kesimpulan dari sebuah studi yang dilakukan oleh You Can Book Me, sebuah perusahaan Inggris yang membuat aplikasi penjadwalan untuk bisnis. Mereka mengolah data berdasarkan 2 juta respon yang disebarkan lewat 530.000 undangan rapat dan menyimpulkan bahwa hari Selasa pukul 14.30 adalah waktu yang terbaik lewat 530.000 undangan rapat dan menyimpulkan bahwa hari Selasa pukul 14.30 adalah waktu yang terbaik yang memungkinkan semua orang yang diundang bisa mengikuti rapat. Dasar pengambilan keputusan dikemukakan oleh Terry. Di dalam sanusi beliau menyatakan bahwa pada umumnya pengambilan sebuah keputusan bagi seseorang mempunyai dasar antara lain yaitu yang pertama intuisi atau perasaan yang mana lebih bersifat subjektif, yakni mudah terkena suatu sugesti, pengaruh luar, dan juga faktor kejiwaan lain. Yang kedua adalah pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman ini adalah keputusan yang diambil dengan cara memeriksa terlebih dahulu apakah kasus yang diberi keputusan tersebut sudah pernah terjadi atau belum. Yang ketiga, fakta. Fakta di sini adalah berkaitan dengan sejumlah informasi dan juga bukti yang nyata. Kumpulan data informasi yang didapat kemudian diolah sehingga menjadi informasi sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Yang keempat adalah wewenang. Wewenang adalah sebuah keputusan yang diambil oleh orang yang memiliki wewenang di dalam memberikan atau memutuskan sebuah wewenang tersebut. Yang kelima adalah rasional. Rasional adalah sebuah keputusan yang diambil adalah keputusan yang bersifat rasional yang berkaitan dengan daya guna. Keputusan ini bisa diambil dengan mengukur batasan-batasan suatu nilai dari masyarakat saat itu sendiri. Cara mengorganisasi rapat. Yang pertama, menyelenggarakan rapat. Persiapkan rapat sebaik mungkin. Susunlah agenda rapat berisi jadwal dan topik yang akan dibahas dan tentukan hal-hal penting yang perlu ditegaskan kembali sebelum rapat berakhir. Pimpinlah rapat. Saat memimpin rapat, pastikan membahas semua topik dalam dan mendengarkan pendapat semua peserta. Susunlah rencana kerja. Rencana kerja adalah ringkasan akhir yang menginformasikan pekerjaan yang harus dilakukan setelah rapat dan merupakan rencana berkesinambungan yang berdampak terhadap semua peserta rapat. Berfokuslah pada topik sesuai agenda rapat. Setelah membahas suatu topik dalam agenda dan melakukan diskusi yang diperlukan, sampaikan ringkasan hasil diskusi, berikan kesempatan bertanya, lalu lanjutkan rapat dengan membahas topik berikutnya. Tentukan jadwal yang akan datang. Umumkan jadwal berikutnya ketika semua orang sedang berkumpul agar mereka lebih mudah mengatur jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Fulan Putra dari Manajemen 31. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya, yaitu slide 19. Yang E, tentukan jadwal rapat yang akan datang. Umumkan jadwal rapat berikutnya ketika semua orang sedang berkumpul, agar semua lebih mudah mengatur jadwal. Yang berikutnya, mempersiapkan pelaksanaan rapat. Yang A itu tentukan siapa yang akan menjadi pimpinan rapat.
Peranan ini biasanya diberikan kepada manajer, tetapi Anda bisa memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk memimpin rapat departemen, agar nantinya bisa memimpin rapat level yang lebih tinggi. Yang B, undanglah pembicara. Pembicara adalah orang yang diundang untuk menghadiri rapat dengan alasan tertentu, karena ia berpengalaman mengelola sumber daya manusia dan sumber lain agar anggota tim mampu mencapai performa terbaik, termasuk menjelaskan proses hasil kerja secara eksekutif. Yang C itu tentukan jadwal rapat yang tepat. Saat menentukan jadwal, pertimbangkan ketersediaan waktu dan keterbatasan para peserta. Yang selanjutnya, unsur-unsur dalam rapat. Rapat yang termasuk salah satu jenis diskusi terdiri atas beberapa unsur yang diantaranya yaitu 1. Tujuan rapat. Yang kedua, masalah yang dirapatkan. Yang ketiga, pemimpin rapat. Yang keempat, peserta rapat. Yang kelima, tersedia rapat. Yang kelima, notulis atau sekretaris. Selanjutnya, asas-asas rapat. 1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, asas musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, kepastian hukum dan keadilan. Yang keempat, asas proporsionalitas. Yang kelima, azas manfaat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.